Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dan semangat ya. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Heni. Kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Sudah siap semua? Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semaklah video berikut ini, tetap semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah adik-adik, kita akan belajar tentang kekayaan Indonesia. Indonesia itu dianugerahi perairan yang sangat luas adik-adik. Pemandangan bawah laut Indonesia itu sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan ini menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan itu dapat menjadi sumber makanan yang bergizi adik-adik. Jadi adik-adik, kita harus mau makan ikan ya. Nah, keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Adik-adik biasanya ya kan pergi berwisata ke pantai. Nah, pantai itu pinggiran laut adik-adik. Adik-adik, kebiasaan masyarakat di dekat laut itu berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan. Penduduk di Indonesia itu sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Nah, keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula menyebabkan beragamnya pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia itu menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Nah, itu tadi ya cerita tentang kekayaan Indonesia. Adik-adik, dari bacaan tadi, keragaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam bacaan tersebut? Lalu adik-adik, di sini sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara kita Indonesia? Nah, apa semboyan negara Indonesia? Adik-adik yang hebat. Nah, di sini kebiasaan masyarakat di dekat laut tadi kan berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan. Biasanya kalau di dekat laut itu mereka mata pencahariannya itu nelayan. Tetapi kalau di daerah pegunungan biasanya petani atau pekebun ya. Jadi berbeda kebiasaan masyarakatnya, bahkan mata pencahariannya. Nah, adik-adik yang hebat, wawancarai nih teman sekelompok kalian. Tanyakan ikan kesukaan dari teman-teman kalian. Lalu gambarkan keragaman ikan dari kesukaan kelompok anggota kalian masing-masing ya adik-adik ya. Jadi tanyakan, kamu suka makan ikan apa? Misalnya seperti itu. Lalu sampaikan informasi keberagaman yang ada pada kelompok kalian. Sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan. Sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu temukan. Misalnya nih adik-adik, ada yang suka ikan lele sebanyak 5 orang. Lalu ikan tawes ada yang suka 3 orang. Ikan gurame ada 8 misalnya ya. Setelah kalian wawancarai. Nah, lalu kalian membuat diagram seperti ini ya. Yang suka ikan lele ada berapa? Yang suka ikan tawes, ikan gurame atau ikan nila ya, dan lain sebagainya. Kalian bisa membuat tabel, lalu tabel itu kalian buat diagram seperti ini. Nah, adik-adik, dari diagram ini ada 16 orang teman, yang 5 orang itu menyukai ikan lele, 3 orang menyukai ikan tawes, dan 8 orang menyukai ikan gurame. Walaupun kesukaan terhadap ikan dalam kelompokku beragam, kami tetap kompak dalam mengerjakan tugas. Dengan adanya keragaman kesukaan terhadap ikan membuat kelompok kami ini semakin beragam dan semakin menghargai satu dengan yang lainnya adik-adik. Jadi walaupun berbeda makanan kesukaan ya, ikan kesukaan, tapi harus
tetap rukun dan damai. Adik-adik yang hebat, menangkap ikan di laut itu ada aturannya. Nah, aturan ini dibuat agar kekayaan laut itu tetap terjaga, adik-adik. Cara menangkap ikan yang aman itu dengan menggunakan jala. Nah, pernahkah adik-adik menangkap ikan menggunakan jala? Adik-adik, saat ini aturan untuk menangkap ikan di laut itu banyak sekali ya, karena tidak boleh memakai jala yang namanya pukat harimau. Jadi itu jala yang lubangnya kecil-kecil sekali, karena nanti kalau lubangnya terlalu kecil, ikan-ikan yang masih kecil itu ikut tertangkap. Kalau ikut tertangkap, otomatis di laut tidak ada persediaan ikan ya, karena ikan yang besar dan ikan kecil tertangkap. Nah, itu tidak diperbolehkan adik-adik menjala ikan dengan pukat harimau. Lalu juga tidak boleh memakai bom karena bisa merusak habitat laut, bisa merusak terumbu karang yang termasuk tempat tinggal dari ikan, adik-adik. Nah, di sini kalian bisa menggunakan jala yang lubangnya agak besar. Jadi bisa hanya menangkap ikan-ikan yang besar saja. Ikan-ikan yang kecil biarkan hidup di laut untuk berkembang biak. Nah, apakah adik-adik pernah menangkap ikan menggunakan jala atau kalian menangkap ikan dengan cara memancing, adik-adik ya? Biasanya lebih sering memancing daripada menggunakan jala. Nah, adik-adik, cobalah melakukan permainan jala ikan berikut ini. Bagaimana ya cara bermain menjala ikan? Nah, adik-adik, cara bermainnya adalah tentukan dulu garis batas untuk bermain. Berilah tanda dengan kapur. Semua harus selalu berada dalam batas garis yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu tentukan 4 orang pemain untuk bertugas sebagai jala. Sisa pemainnya harus bertugas menjadi ikan. Nah, ini ya yang menjadi jala yang ini, adik-adik. Lalu 4 orang yang menjadi jala harus terus bergandengan tangan ya. Semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah ini. Setelah diberikan aba-aba, jala atau jaring ini dapat bergerak menangkap ikan. Sebaliknya, ikan harus bergerak menghindar dari tangkapan jala ini, adik-adik. Nah, 4 ikan yang tertangkap dibentuk menjadi 1 jaring tambahan. Kalau ada 4 ikan yang tertangkap, maka 4 ikan itu harus menjadi jaring atau jala juga. Dengan demikian, kini jaring menjadi 2 buah, adik-adik. Nah, 2 jaring ini harus terus bergerak menangkap ikan. Setelah mendapat 4 ikan lagi, buat 1 jaring lagi. Begitu seterusnya sampai ikan-ikan di kolam ini habis. Jadi ini cara bermain menjala ikan. Bisa kalian praktekkan bersama teman-teman kalian ya, adik-adik. Nah, ikan dalam jaring tidak boleh bergerak keluar. Ikan harus mengikuti gerakan jaring menangkap ikan lainnya. Nah, adik-adik yang hebat, selain permainan jala ikan yang mengasyikkan, menyantap ikan yang baik itu untuk kesehatan juga, adik-adik. Ikan itu mengandung banyak protein. Nah, berikut ini berbagai ikan yang biasa dikonsumsi. Apakah adik-adik suka makan ikan? Di mana kalian dapat menemukan penjual ikan tersebut. Nah, biasanya ya kalau ikan kita bisa makan ikan bandeng, ikan tuna, lalu nila, lele dan lain sebagainya. Nah, para nelayan itu menjual ikan hasil tangkapannya itu di pasar ikan. Penjual ikan di warung dan di pasar membeli ikannya itu di pasar ikan biasanya, adik-adik. Nah, di sini perhatikan nih adik-adik, ada petunjuk arah. Nah, ya di sini ya. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Maka di sini seharusnya Ibu Siti dan Siti itu harus berjalan ke arah kanan karena pasar ikannya pada penunjuk arahnya itu ke arah kanan. Kalau lurus itu ke Rumah Sakit Damai Sejahtera, kalau ke kiri itu ke Taman Kota. Nah, adik-adik di sini
Papan petunjuk tersebut termasuk dalam rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu terdiri dari beberapa jenis adik-adik. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama. Di antara jenis-jenis rambu lalu lintas adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, adik-adik tentunya masih ingat ya, ini adalah rambu peringatan. Ya, rambu peringatan biasanya itu warnanya kuning. Rambu ini adalah rambu jalan licin, merupakan contoh rambu peringatan. Lalu ini adalah rambu larangan adik-adik. Nah, biasanya diberi tanda garis miring seperti ini. Nah, rambu ini itu dilarang berhenti ya. Ini adalah contoh rambu larangan. Lalu berikutnya adalah rambu perintah. Nah, rambu perintah ini wajib belok kiri ya. Ini adalah contoh rambu perintah. Lalu ini adalah rambu petunjuk. Nah, ini adalah rambu petunjuk arah ya. Di sini jenis-jenis rambu-rambu lalu lintas. Kalian harus mengetahuinya adik-adik karena ini sangat penting. Adik-adik, lengkapi gambar berikut seperti perintah yang tersedia. Nah, lengkapi agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. Nah, di sini sudah ada nih adik-adik petunjuk-petunjuknya, lalu kita akan gambarkan nih ya. Pembelajaran 5. Kalian sudah tahu nih berbagai rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar adik-adik. Rambu petunjuk itu ada dua macam. Selain petunjuk arah, ada juga petunjuk tempat adik-adik. Nah, berikut ini contoh gambar rambu-rambu petunjuk tempat. Nah, kalau ada gambar seperti ini adik-adik, berarti ini adalah rambu petunjuk masjid, tempat masjid ya adik-adik. Kalau seperti ini adalah rambu petunjuk tempat rumah sakit. Kalau ada seperti ini adalah rambu petunjuk tempat pom bensin. Jadi ini adalah rambu-rambu petunjuk tempat. Perhatikan gambar berikut ini. Ada papan petunjuk arah dan tempat yang dimaksud. Lengkapi tulisan pada papan petunjuk arah, lengkapi sesuai dengan posisi tempat yang ada pada gambar. Nah, di sini kalau lurus berarti ke arah pom bensin. Kalau ke kanan berarti ke rumah sakit, kalau ke kiri berarti ke masjid. Perhatikan papan petunjuk berikut adik-adik. Nah, di sini Siti itu beragama Islam, berarti dia akan beribadah ke masjid. Dayu beragama Hindu, maka dia akan beribadah ke pura. Lalu Lani beragama Buddha, dia akan beribadah ke wihara. Nah, mereka sedang menuju rumah ibadah masing-masing. Manakah arah yang harus mereka lalui? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Siti itu beragama Islam. Siti harus berjalan ke arah mana? Nah, Siti harus berjalan lurus untuk bisa ke tempat ibadahnya, yaitu masjid. Selanjutnya, Dayu itu beragama Hindu. Dayu harus berjalan ke arah mana adik-adik? Ya, Dayu harus berjalan ke arah kanan menuju ke pura. Selanjutnya, Lani beragama Buddha. Lani harus berjalan ke arah mana adik-adik? Ya, Lani harus berjalan ke arah kiri menuju vihara. Adik-adik yang hebat, berilah warna pada gambar rambu petunjuk tempat beribadah berikut ini. Kalian bisa menggambar di buku gambar kalian masing-masing ya. Ini adalah rumah ibadah umat Islam, yaitu masjid. Lalu ini adalah petunjuk tempat rumah ibadah umat Buddha, yaitu vihara. Lalu ini rumah ibadah umat Hindu, yaitu pura. Dan ini adalah petunjuk tempat beribadah umat Kristen, yaitu gereja. Kalian bisa warnai di buku kalian masing-masing. Bangsa Indonesia itu terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama ya adik-adik. Berbagai jenis perbedaan tersebut juga
dengan keberagamannya ya. Jadi suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali ya. Suku Jawa, suku Batak, suku Dayak ya, suku Asmat, suku Bugis, suku Toraja dan lain sebagainya. Nah, agama sendiri ada 6 yang diakui di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita harus saling menghargai adik-adik walaupun ada perbedaan. Cobalah mencari tahu keragaman yang ada di kelas kalian adik-adik. Keragaman pengalaman mengunjungi suatu tempat. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Misalnya nama teman kalian ya. Lalu tempat yang dikunjungi mana saja ya, apakah pantai, gunung, sungai, sawah, kebun binatang. Kalian bisa centang adik-adik. Setelah itu adik-adik kalian hitung ya. Buatlah laporannya itu dalam bentuk diagram. Misalnya di sini yang pernah pergi ke pantai 6 orang, yang pernah pergi ke gunung 3 orang, yang pernah pergi ke sungai dan ke sawah hanya 1 orang, yang pernah ke kebun binatang hanya 3 orang. Nah, coba buat hasil wawancara kalian dalam bentuk diagram. Nah, apa saja nih keragaman yang kamu temukan di kelas kalian? Keragaman yang bisa kita temukan di kelas kita itu bisa pekerjaan orang tuanya, lalu keberagaman pendapat, keberagaman bahasa daerah, keberagaman adat ya, keberagaman agama, keberagaman jenis kelamin dan lain sebagainya. Apa saja yang telah dilakukan dalam menjaga kerukunan di kelas kalian nih? Nah, kalian bisa saling mengasihi dan menyayangi teman kalian, menjaga perasaan teman kalian dengan tidak membuatnya tersinggung, berusaha untuk membuat teman kita selalu tersenyum, lalu bisa mengerjakan segala sesuatunya bersama-sama. Nah, itu contoh hal-hal yang menunjukkan kerukunan di dalam kelas. Adik-adik yang hebat, ada banyak perbedaan atau keberagaman. Namun kita harus tetap menjaga kerukunan ya. Kerukunan itu berarti kita saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua itu merasa nyaman dan aman. Jadikanlah keragaman ini menjadi pemersatu. Hal ini itu sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan Indonesia itu berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga adik-adik. Ya, kalian harus menjaga persatuan dan kesatuan.